Alhamdulillahillazi ja'ala as-sakina fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, kullu nafsin za'iqatul maut. Wa qala aidan, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Usikum wa nafsi bitaqallah la'allakum tattaqun. Kaum muslimin jemaah salat Jumat yang insyaallah senantiasa Allah berikan hidayah sehingga kita senantiasa berjalan sesuai dengan aturan yang telah digariskan oleh Allah. Siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Jalan yang lurus, jalan yang Allah beri nikmat di dalamnya. Ini yang senantiasa kita harapkan. Maka dari itu kaum muslimin rahimakumullah, khatib mengajak diri sendiri dan kita semua yang dalam kesempatan ini hadir, mari kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak iktibar yang telah Allah berikan kepada kita. Kalau kita sebagai hamba yang cerdas, tentu kita menjadi hamba yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, takut terjerumus. Karena yakinlah hadirin kaum muslimin rahimakumullah, hidup di dunia cukup sebentar. Semua apa yang kita nikmati di dunia ini tidak lain adalah ujian dari Allah. Allah menguji kita. Kenapa Allah menguji kita? Karena orang yang lulus akan ujian Allah di dunia ini akan ditempatkan Allah ke dalam surganya. Bagi orang yang tidak lulus, maka siap-siap ditempatkan Allah ke dalam nerakanya. Maka dari itu kita berharap dengan sisa waktu umur yang Allah berikan kepada kita, mari kita senantiasa menjadikan hamba Allah yang menjalankan perintahnya dan menjauhkan semua larangannya. Insya Allah apa yang kita laksanakan di dunia ini bernilai ibadah di sisi Allah dengan niat dan diawali dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim dalam setiap aktivitas. Kaum muslimin rahimakumullah, ada sebuah cerita di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang pemuda yang tiap hari menangis. Pada saat itu ketemu dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad bertanya kepadanya, "Wahai pemuda, kenapa engkau menangis?" Tapi pemuda itu terdiam. Dia sulit untuk menjawab. Walhasil karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya terus dengan pemuda ini, akhirnya si pemuda menjawab, "Wahai Rasul, saya ini banyak melakukan dosa. Dosa kecil dan dosa besar saya lakukan. Tapi apa kata Rasulullah? Wahai anak muda, dosa yang engkau lakukan itu kalau engkau meminta ampun kepada Allah, maka akan diampuni oleh Allah." Pemuda tersebut tetap nangis.
Nambah heran Rasulullah, kenapa pemuda ini sudah diberikan nasihat tetapi dia tetap menangis. Ditanya lagi oleh Rasulullah, kenapa engkau tetap menangis? Wahai Rasul, dosa yang saya lakukan ini beda dengan orang-orang lain dosanya. Saya punya kebiasaan untuk berbuat dosa, dan kebiasaan itu di luar jangkauan manusia. Lantas Rasulullah bertanya, apa yang telah engkau lakukan? Saya ini ya Rasul, ada sebuah kebiasaan saya, kalau ada orang meninggal dunia, saya keduk kuburannya, lantas saya ambil kain kafannya, saya cuci dan saya jual kain kafan tersebut. Oh, itu kebiasaan pemuda tersebut. Setiap ada warga baru yang meninggal dunia, lantas dia mendatangi kuburan tersebut dan mengambil kain kafan dari mayat tersebut, dan mayatnya dikaparkan di bibir kuburan. Lantas apa lagi? Ini ketika saya membawa kain kafan itu pulang ke rumah, saya bersihkan, saya teringat ya Rasulullah, suatu saat ada mayat baru setelah dikuburkan, saya ambil kain kafannya dan saya letakkan si mayat di bibir kuburan tersebut. Lantas di rumah ketika saya membersihkan kain kafan tersebut, saya terbayang akan mayat tersebut. Siapa mayat tersebut? Mayat tersebut ya Rasul adalah seorang gadis, anak pemuka atau pemuka hartawan di kota kita ini. Dia sangat cantik sekali. Saya teringat akan hal itu. Lantas ketika sampai di rumah, karena saya sering teringat ya Rasul, saya datangi lagi kuburan tersebut. Lantas na'udzubillah, terjadilah hal yang tidak diinginkan. Akhirnya apa kata Rasulullah? Pergi engkau dari hadapanku, jangan kau dekati diriku, karena saya takut terkena api azabmu. Rasulullah mengusir si pemuda tersebut. Akhirnya pemuda tersebut meninggalkan Rasulullah dalam keadaan sedih, dan dia terbayang tidak akan Allah mengampuni dosanya. Sangat besar sekali dosa tersebut. Akhirnya si pemuda pergi ke hutan belantara dan mencari tempat perlindungan di sebuah gua. Di dalam gua itulah dia merenungi dan dia berharap kepada Allah, berdoa kepada Allah agar apa yang telah ia lakukan diampuni oleh Allah. Dia menyesal, dengan taubat nasuha dia lakukan. Dia pergi menyendiri selama 40 hari. Dalam doanya dia mengatakan, ya Allah, jika engkau menerima taubatku ini ya Allah, tolong kabarkan kepada Rasulullah atau sahabatnya. Setelah berjalan waktu 40 hari tersebut, kaum muslimin rahimakumullah, Rasulullah menerima perintah dari Allah bahwa taubat pemuda itu diterima oleh Allah, dan Rasulullah bersama sahabat mencari pemuda itu kemana-mana. Akhirnya ketemu juga sang pemuda. Pemuda tersebut tetap menangis. Entah bagaimana wajahnya, bisa kita bayangkan sendiri. Selama 40 hari menangis, meratap, mohon ampun kepada Allah terhadap dosa yang telah ia lakukan. Akhirnya Rasulullah datang ke gua tersebut, dan dia membersihkan kepala sang pemuda karena banyak lumut dan juga batu-batuan kecil debu yang telah menutupi rambut daripada sang pemuda. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada sang pemuda bahwa Allah telah mengampuninya. Betapa senang hati sang pemuda. Akhirnya dia ikut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berbaur kembali dengan masyarakat.
Artinya apa kaum muslimin rahimakumullah? Sebanyak dosa yang dilakukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita bertobat kepada Allah, Allah akan mengampuninya. Ini kehebatan daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita sering mengucap salawat atas beliau. Sering juga kita memperingati Maulidur Rasul. Itu salah satu bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita membenci Maulidur Rasul, berarti kita membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak iktibar, banyak pelajaran, huswatun hasanah yang Rasulullah berikan kepada kita. Bagaimana dia sebagai seorang pemimpin, pemimpin dalam keluarga, pemimpin negara, ada semua dalam diri Rasulullah sebagai khuswatun hasanah. Maka dari itu kaum muslimin rahimakumullah, mari sisa hidup kita ini kita teladani kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan banyak bersalawat atas beliau, sehingga kita di yaumil akhir nanti dengan umur yang sangat singkat di dunia ini, ketika kita berjumpa dengan beliau, beliau akan memberikan syafaat kepada kita. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahillazi ja'ala as-sakinah fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma salli ala Muhammad tibil qulub wa dawaiha wa afiatan abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ya Allah, di hari Jumat penuh akan keberkahan-Mu ini ya Allah, kami berkumpul di rumah-Mu bermunajat ya Allah, agar semua ibadah yang telah kami lakukan di hari ini dapat Engkau terima. Terimalah semua hajat dan doa kami ya Allah. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa yang kami sengaja maupun dosa yang tidak kami sengaja ya Allah, dosa yang kecil maupun yang besar. Ampunilah juga dosa orang tua kami ya Allah, baik orang tua kami yang masih hidup maupun orang tua kami yang sudah mendahului kami ya Allah. Berikanlah kasih sayang kepada orang tua kami sebagaimana mereka telah memberikan kasih sayang kepada kami ya Allah. Ya Allah, dalam hidup ini Engkau beri amanah kepada kami ya Allah sebagai pemimpin dalam keluarga. Berikanlah kekuatan lahir dan batin untuk kami dapat memimpin diri kami, istri dan anak keturunan kami ke jalan takwa kepadamu. Ya Allah, berikanlah kami untuk kemampuan beribadah kepadamu, mencari rezeki yang halal, thayyibah dan penuh akan berkah-Mu ya Allah.
Kami sadar ya Allah, hidup di dunia ini hanya sesaat, dan hidup di dunia ini untuk bercocok tanam sebagai bekal kami di yaumil akhir nanti. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassalim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa itaizil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'izukum la'allakum tazakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum was'aluhu min fadlihi yutikum wa lazikullahi akbar wallahu ya'lamu ma nasna'un. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.